Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anakku yang soleh-soleha, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang tanda baca dan fungsinya serta masih tentang huruf tegak bersambung. Nah, ikuti pembelajarannya dengan baik ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingatkan kembali bahwa anak-anak harus senantiasa menjalankan program pemerintah yaitu 3M untuk menghindarkan kita dari penyakit corona. Di antaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat belajar anak-anak sayang. Tanda baca dan fungsinya. Saat membuat kalimat dengan menggunakan huruf tegak bersambung, selain memperhatikan kerapian tulisan dan huruf kapital, kita juga harus memperhatikan penggunaan tanda baca. Hari ini kita akan mempelajari tentang tanda baca titik, koma, dan titik koma. Tapi sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali materi pada minggu yang lalu, yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Mari kita ingat bersama-sama tentang penggunaan huruf kapital ya. Yang pertama adalah huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Setiap awal kalimat jangan lupa huruf pertamanya menggunakan huruf besar. Yang kedua adalah huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama orang. Contohnya adalah nama kalian, misalkan Doni Susanto, maka huruf D dan S-nya menggunakan huruf besar. Kemudian yang ketiga adalah huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama tempat atau kota. Misalkan Balikpapan, Jakarta, Surabaya, maka huruf awal pada nama kota tersebut menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan untuk huruf pertama nama hari. Misalkan Senin, Selasa, Rabu, itu huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir adalah huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama bulan, seperti Januari, J-nya huruf besar, Februari, F-nya huruf besar, dan seterusnya. Sekarang kita pahami tentang pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang berperan untuk menunjukkan struktur dan tata kata suatu tulisan dan berfungsi untuk mengatur intonasi serta jeda ketika membaca sebuah kalimat. Selanjutnya kita pahami tentang jenis tanda baca dan fungsinya. Yang pertama adalah tanda titik, bentuknya seperti yang ada dalam kurung. Fungsinya tanda baca ini adalah sebagai penutup atau mengakhiri kalimat berita atau pernyataan. Perhatikan contoh di bawah ini. Kakekku tinggal di Surabaya. Ayah sedang mencuci mobil di garasi. Rumah itu ternyata berhantu. Nah, semua kalimat tersebut merupakan kalimat berita atau pernyataan. Oleh karena itu, kalimat tersebut diakhiri tanda titik. Tanda yang kedua adalah tanda koma. Bentuknya seperti pancing kecil yang ada di bawah. Tanda koma ini berfungsi untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat dan untuk perincian, yaitu menyebutkan barang yang jenisnya lebih dari satu, dan pembilangan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ayah membeli seragam, buku, dan tas. Itu contoh kalimat perincian. Selanjutnya, ibu memasak, sedang ayah memotong rumput. Ini adalah tanda koma yang berfungsi sebagai pemisah bagian kalimat. Yang ketiga adalah tanda titik koma.
tanda titik koma berfungsi untuk memisahkan kalimat yang sejenis atau setara dan juga sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya adalah sudah terlanjur datang, Andi belum ada di rumah. Kalimat tersebut terdiri dari dua bagian yang setara, oleh karena itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Selanjutnya adalah Nimas mencuci sepeda, Nila mencuci piring, Nindi mengepel lantai. Nah, kalimat tersebut terdiri dari 3 bagian. Kenapa disebut 3 bagian? Karena sama-sama memiliki subjek. Subjek adalah orang yang melakukan sesuatu pekerjaan. Subjek pada kalimat tersebut ada 3, yaitu Nimas, Nila, dan Nindi. Selanjutnya kalimat tersebut memiliki 3 predikat juga. Predikat adalah pekerjaan yang dilakukan, yaitu mencuci, dan mengepel. Dan kalimat tersebut juga memiliki 3 objek, yaitu sepeda, lantai, dan piring. Oleh karena itu, kalimat tersebut dipisahkan tanda titik dan koma. Untuk memudahkan anak-anakku semua meletakkan tanda titik, koma, dan titik koma pada sebuah teks, perhatikan penjelasan berikut ini. Tanda titik koma diletakkan pada saat kita berhenti lama untuk mengambil napas. Sedangkan tanda koma kita letakkan pada saat kita berhenti sebentar. Misalnya menyebutkan benda yang lebih dari satu. Contohnya, ibu membeli sayur, ikan, telur, dan beras. Nah, itu diletakkan tanda koma di antara barang-barang yang sudah disebutkan dan pada kalimat yang ada kata penghubungnya, seperti sedangkan, meskipun, walaupun. Contoh kalimatnya adalah ibu memasak sayur, sedangkan kakak menggoreng ikan. Nah, di antara bagian kalimat tersebut diberi tanda koma. Selanjutnya adalah tanda titik koma diletakkan pada kalimat yang memiliki bagian yang sama. Misalkan memiliki subjek atau orang yang melakukan pekerjaan, predikat, kata kerja atau pekerjaan yang dilakukan, serta objek, benda yang dikenai pekerjaan yang jumlahnya lebih dari 1. Contoh kalimatnya adalah adik menyukai baju berwarna merah. Kakak menyukai baju berwarna putih. Karena kalimat tersebut memiliki 2 bagian yang memiliki struktur kalimat yang sama, maka kalimat tersebut dipisahkan dengan tanda titik koma. Maka setiap bagian pada kalimat tersebut dipisahkan dengan tanda titik koma. Sekarang coba perhatikan contoh soal berikut ini. Salinlah teks dan perbaiki tanda baca serta huruf kapital pada teks di bawah ini. Nah, caranya adalah kalian baca terlebih dahulu teksnya. Kemudian kalian cari huruf kapital yang salah dan tandai. Selanjutnya kalian letakkan tanda baca agar teks berikut dapat dibaca dengan intonasi yang tepat. Jika kalian sudah mengetahui huruf kapital yang harus diperbaiki dan di mana meletakkan tanda bacanya, kalian dapat menyalin teks tersebut dan mengkoreksinya kembali supaya tidak ada kesalahan. Setelah diperbaiki penulisan huruf kapital dan tanda bacanya, maka teks tersebut menjadi seperti ini. Sekarang kita coba ulas sedikit perbaikan tanda baca dan huruf kapital pada teks berikut ini.
Pada kalimat pertama, Dodo memiliki beberapa hewan peliharaan. Kata Dodo menggunakan huruf besar karena merupakan nama orang. Karena ini kalimat berita atau pernyataan, maka diakhiri tanda titik. Pada kalimat kedua, kata hewan dan Dodo menggunakan huruf kapital. Hewan merupakan awal kalimat, sedangkan Dodo nama orang, jadi menggunakan huruf kapital. Sedangkan tanda koma diletakkan pada bagian perincian, yaitu ayam, kelinci. Kemudian titik di akhir kalimat. Pada kalimat yang ketiga, hewan peliharaan tersebut dirawat dengan baik oleh Dodo. Kata hewan menggunakan huruf besar karena awal kalimat. Sedangkan kata Dodo nama orang, jadi menggunakan huruf besar. Pada kalimat selanjutnya, ia rajin memberi makan dan membersihkan kandang hewan peliharaannya. Kata ia menggunakan huruf besar karena awal kalimat. Dan pada akhir kalimat ini diakhiri dengan tanda titik. Kalimat selanjutnya, Dodo menamai semua hewan peliharaannya. Kata Dodo menggunakan huruf besar karena nama orang dan awal kalimat. Dan selanjutnya pada akhir kalimat diberi tanda titik. Dan pada kalimat yang terakhir, yaitu ayam diberi nama Jalu, kucing diberi nama Manis, kelinci diberi nama Putih. Nah, pada kalimat ini terbagi menjadi 3 bagian karena masing-masing bagian memiliki struktur atau susunan yang sama, yaitu pada bagian pertama masing-masing memiliki kata diberi nama, bagian kedua juga sama, dan bagian yang ketiga juga sama. Maka pada masing-masing bagian diberi tanda titik koma, dan pada kalimat ini diakhiri dengan tanda titik. Untuk tugas di rumah, salinlah teks tegak bersambung berikut ini dengan memperbaiki penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya yang tepat. Kalau sudah selesai, kirim ke Bapak Ibu guru kalian. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah paham tentang materi tanda baca dan menulis tegak bersambung? Semoga kalian dapat menerapkannya dalam kegiatan belajar kalian dan mendapatkan nilai bahasa Indonesia yang bagus. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.